buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Selamat pagi, perkenalkan saya dengan Devi Nagasani dari YSQ Leadership Center. Pagi ini saya akan menemani Bapak dan Ibu dalam seminar ASMI About Your Talent DNA. Seminar ASMI About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. ASMI About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Baik, Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan untuk menyimak beragam video talent DNA pada halaman www.talentdna.me atau bisa scan barcode berikut ini. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana caranya. Baik, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, izin bertanya apakah Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA? Silakan untuk Bapak Ibu mengisi polling yang muncul pada layar. Silakan tim untuk memunculkan pollingnya. Baik, sudah punya dan sudah pernah bergabung sebelumnya ya. Oh, baru ada yang pertama kali bergabung ini. Baik. Baik, bagi talented people yang baru bergabung dan belum memiliki hasil talent DNA, yuk segera simak diskusi kita pada pagi hari ini dan segera hubungi konsultan yang mengundang Bapak Ibu untuk tahu caranya mengisi live tools talent DNA. Baik, Bapak Ibu, mungkin di forum ini beberapa di antaranya ada yang baru pertama kali hadir di ASMI About Your Talent DNA, atau bahkan belum memiliki hasil talent DNA-nya. Maka bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana caranya memiliki talent DNA. Dan untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut ini penjelasan mengenai talent DNA yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal.
bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya Talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan Talent DNA. Dengan Talent DNA. Find your light and shine. Baik, Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui Talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama dengan Coach Dudi sebagai Talent DNA fasilitator, dan untuk bintang tamu kita yang sudah hadir pada pagi hari ini yaitu Mas Rido Putra Widanto. Beliau ini adalah direksi dari Auf Bakery. Baik, Assalamualaikum Coach Dudi dan Mas Rido, bagaimana kabarnya? Apakah sudah siap untuk sharing kita pada pagi hari ini? Salam sehat, Mbak Dai. Sehat, Mbak. Sehat ya, Coach. Baik, Alhamdulillah ya. Baik, izin saya akan bacakan terlebih dahulu untuk 10 top talent dan bottom 5 talent dari Mas Rido. Ini untuk top 10-nya ada, yang pertama ada kontekstual, kemudian intuitif, kemudian ada kontemplatif, kolaborator, harmoni, accountable, signifikan, noble, genuine, dan juga yang terakhir convincing. Dan untuk bottom 5-nya, yang pertama ada affectionate, kemudian perfectionist, generous, vigorous, dan juga caring. Baik, selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu 10 talent maupun yang full 45 talent, silakan sambil dipelajari dan disimak sekiranya talenta Bapak Ibu bisa jadi tergambar pada bintang tamu kita hari ini. Dan jika nanti ada pertanyaan, boleh silakan tuliskan pada kolom chat. Baik, sekali lagi untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan kunjungi www.talentdna.me atau scan barcode di slide ini. So, let's find your light and shine. Silakan, Coach Dudi. Baik, terima kasih Mbak Dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia people berjumpa kembali di Ask Me About Your Talent DNA di pagi hari ini. Saya bersama bintang tamu Mas Rido Putra Widanto. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, Coach. Alhamdulillah sehat ya Mas. Alhamdulillah. Baik, talented people, kalau kita lihat di top 10 dan bottom 5 ada yang berwarna merah, betul ya? Yang merahnya ada kontekstual, ada intuitif, ada accountable. Kalau yang berwarna biru ada kontemplatif, signifikan, noble, ada perfectionist, ada vigorous.
Ada juga yang berwarna kuning. Ada kolaborator, harmoni, genuine, convincing, affectionate, generous, dan caring. Nah, apa sih perbedaannya talented people yang hadir di Zoom dan juga di FB-nya Pak Ari? Kita lihat penjelasan dari videonya Pak Ari. Silakan. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik, talented people, kita akan lihat sekarang gambaran secara lebih rinci dari Mas Ridho Putra Widanto. Mas Ridho berkenan untuk membacakan gambaran secara detail. Mas Ridho, dipersilakan, Mas. Ya, terima kasih Coach. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan bacakan ya top talent dan bottom talent serta gambaran diri saya dan hal yang perlu saya perhatikan. Top talent saya dari nomor 1 adalah kontekstual, intuitif, kontemplatif, kolaborator, harmoni, accountable, significant, noble, genuine, terakhir convincing. Lalu di bottom talent saya ada affectionate, perfectionist, generous, vigorous, and caring. Ya. Lalu gambaran diri saya itu saya mampu menghargai dan memanfaatkan pengalaman di masa lampau, mengambil kesimpulan dari kejadian atau informasi yang acak, memahami diri dan makna dari situasi yang terjadi secara mendalam, serta saya melibatkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Saya juga mampu menjaga situasi yang kondusif demi mencapai konsensus, memenuhi komitmen, dan menuntaskan tanggung jawabnya, serta berkontribusi dan memberikan dampak. Hal lain, saya juga mampu memegang teguh nilai dan prinsip yang saya yakini benar, menjalin hubungan dalam jangka panjang, serta mempengaruhi orang lain agar menerima pemikiran yang saya sampaikan. Ada pula hal yang perlu saya perhatikan, saya bukan seseorang yang secara alami memberikan dukungan moral kepada orang lain, berpikir dan bertindak dengan detail dan presisi, serta membantu melayani dan memberi kepada orang lain. Selain itu, saya juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus menyelesaikan beberapa hal dalam waktu bersamaan dengan stamina atau keperluannya tinggi, serta memahami apa yang dirasakan dan dibutuhkan orang lain. Terima kasih Mas Ridho ya. Sudah membacakan detail terkait gambaran dari Mas Ridho. Nah, talented people, kita akan coba diskusi di dalam Zoom dan FB ini. Kita akan ngobrol santai dengan Mas Ridho. Nanti mungkin talented people juga menemukan talent-talent yang sama di dalam talent yang sudah didapatkan oleh Bapak dan Ibu semuanya ya. Mas Ridho, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada talented people yang hadir di dalam Zoom dan juga di dalam FB-nya Pak Ari. Dipersilakan Mas Ridho. Baik, terima kasih Coach. Ya, perkenalkan, nama saya Ridho Putra Widanto. Sekarang usia saya masuk 28 tahun. Saya sekarang bekerja sebagai direksi Auf Bakery, usaha yang saya kembangkan sendiri. Sebelum saya membangun usaha, saya pernah bekerja sebagai guru. Baik, Mas Ridho ini, talented people, adalah direksi dari Auf Bakery. Boleh spill sedikit Mas Ridho, ini di mana lokasi Auf Bakery ini gitu ya? Auf Bakery lokasinya itu ada di Bintaro, tepatnya dekat stasiun Pondok Ranji Baru. Mas Ridho, boleh tidak cerita bagaimana sejarah Mas Ridho membangun Auf Bakery ini? Kalaupun tadi disampaikan kan Mas Ridho sebelumnya seorang guru juga ya, yang mengajar. Silakan Mas.
Ya, untuk usaha memang cukup panjang perjalanan, sudah dari 2021. Jadi pertama saya memang memiliki keinginan berbisnis atau berusaha, dan memang saya juga ada guru untuk dalam mentor dalam berbisnis. Yang saya buat itu pertama dengan teman saya ya, berupa kolaborasi. Itu bukan bakery tapi retail sembako. Lalu setelah sembako berjalan mungkin sekitar hampir 1 tahun, nah akhirnya kita mengembangkan membuka usaha bakery. Itu juga karena memang saya suka roti gitu. Yang terlibat dalam usaha Mas Ridho ini siapa saja, Mas? Yang terlibat dalam usaha saya selain mentor ya, yang untuk memberikan guidance dalam berusaha atau berdagang, ya tentu saja ada teman saya. Ya, banyak yang bilang berusaha sama teman itu banyak yang pecah gitu, tapi mungkin talent yang saya miliki ya sejauh ini saya masih bisa keep semuanya dengan harmoni gitu. Jadi saya lebih pilih kolaborasi ketimbang saya jalan sendiri, karena ada beberapa hal yang saya nggak jago dalam hal berbisnis. Apa yang mentor Mas Ridho lakukan, mentor Mas Ridho bantu kepada Mas Ridho? Ya, dimulai dari menyusun ide, dan juga karena beliau praktisi lapangan, jadi langsung aja ditunjukkan cara-cara di lapangan seperti apa. Jadi saya untuk belajar teori itu sedikit, jadi beliau ceritakan cerita beliau, lalu pengalamannya cukup lama, 20 tahun lebih di retail, ya sudah, akhirnya saya mencoba cara yang beliau sampaikan, dan juga tentunya di perjalanan itu kami sedikit modifikasi karena kondisinya pasti akan berbeda. Talented people, dari diskusi yang singkat tadi, kalau menemukan hal-hal yang ini cocok ya dengan penjelasan Mas Ridho, boleh ya talented people yang ada di dalam Zoom dan juga FB Pari masuk ke dalam chat dan menyampaikan apa yang talented people temukan. Kalau kita lihat tadi Mas Ridho menghargai tentang pengalaman gitu ya, sangat mendengar kepada mentor karena mentor sudah lama berada di dalam bidangnya dan memberikan hal-hal yang sifatnya positif. Bukankah itu adalah kontekstual, betul ya? Kontekstual Mas Ridho itu di paling depan, dan Mas Ridho melibatkan orang ke dalam bisnisnya karena Mas Ridho pun adalah kolaborator gitu. Dan tadi Mas Ridho menyampaikan kalau mengambil bisnis itu ya udah bermulai dari hobi ya, karena sukanya bakery gitu kan. Intuitif beliau berjalan, kemudian mengambil keputusan untuk berbisnis di bidang roti begitu ya. Mas Ridho, kalaupun nanti ada perselisihan, pertentangan dalam tim dalam mengelola bisnis, apa yang biasanya Mas Ridho lakukan? Ya, jika ada beda pendapat ya tentu aja yang saya lakukan itu selalu diskusi dan cari problemnya hingga solusinya. Ya, jika memang terkait SDM biasanya di usaha, jika nggak cocok lagi ya sudah, kita tetap jalan dengan ya kita berusaha tetap menghargai pendapat orang, ya sudah, kalau tidak cocok silakan berpisah, kalau masih mau komitmen silakan lanjut dan kita sama-sama gitu. Dari Bu Asri di dalam chat, Mas Ridho ini kontekstual, menghargai pengalaman untuk belajar, gitu ya Mas Ridho ya. Tapi pun kalau ada konflik ya sudahlah, baik-baik saja diselesaikan. Kalaupun masih mau silahkan, kalaupun sudah tidak nyaman juga silahkan untuk bisa meninggalkan bisnis gitu. Harmoni banget di chat ya, Mas Ridho harmoni banget katanya. Mas Ridho, dari banyak aktivitas dalam bisnis kan tentu ada prioritas yang Mas Ridho
lakukan gitu ya. Nah, biasanya seperti apa sih melakukan prioritas? Apakah kemudian selesai gitu ya, atau memang ditunda-tunda dulu, atau seperti apa biasa untuk mengeksekusi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya prioritas? Ya, baik. Kalau untuk yang sifatnya prioritas, itu biasa saya masih suka labil nih. Kadang-kadang waktu yang makan saya selesai aja tahu-tahu gitu. Tapi kalau masih panjang, kadang-kadang saya masih berpikir terus mempertimbangkan. Berpikir mempertimbangkan ya. Berpikirnya lama nggak Mas Rito? Kadang-kadang lama kalau waktunya panjang. Kalau udah kepepet jadi tapi. Betul. Itu ada kontemplatif ya Mas Rito. Akan mengambil masa lama untuk merenungkan, mencari solusi ya. Tapi kadang-kadang juga Mas Ridho harus eksekusi dengan cepat juga begitu ya. Karena Mas Ridho ada signifikan tuh di situ. Kontribusi selesai masalah. Mas Ridho kalau sudah punya prinsip tentang sesuatu di dalam bisnis, apa yang biasa Mas Ridho lakukan kalau ada orang melanggar prinsip yang Mas Ridho yakini? Ya, untuk itu tentu aja biasanya saya akan coba untuk menyamakan persepsi atau prinsip, karena semua prinsip yang dipegang itu kan tidak ada prinsip jelek ya. Coba luruskan, didiskusikan, dan yang paling sering saya coba yakinkan pada orang bahwa itu memang harus, ya udah jangan sampai dilupakan prinsip-prinsip penting. Ketika Mas Ridho menyampaikan ide-ide terkait strategi bisnis yang dikembangkan di Auf Bakery ini, seperti apa Mas Ridho menyampaikan ide itu kepada timnya Mas Ridho? Ya, untuk ide-ide seringnya sih sifatnya diskusi, karena biasanya banyak ide. Jadi nanti tinggal kita ambil langkah mana yang paling, kalau saya jujurnya paling mudah dan paling efektif. Paling mudah dan efektif ya. Dan ketika disampaikan ide-ide itu seperti apa respon teman-teman Mas Ridho? Ya, banyak yang setuju, banyak juga yang memberikan masukan. Jadi menurut saya selama ini sih balance saja, jadi diskusi yang sehat, tidak ada yang memaksakan idenya. Talented people, Mas Ridho ini kan punya convincing ya. Secara natural mampu meyakinkan sebuah ide disampaikan kepada timnya. Tapi di satu sisi pun kalau ada pertentangan, Mas Ridho ini kan harmoni orangnya. Jadi yang penting baik-baik saja, yang penting berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Mas Ridho, ketika Mas Ridho beralih ke bisnisnya, sebelumnya kan sembako ya. Sembako itu jualan apa saja sih Mas? Ya, kalau sembako itu memang kita ya untuk kepentingan masyarakat sekitar saya. Banyak juga ya, kita gimana cara berusaha lebih murah dibanding yang lebih besar, tempat-tempat minimarket. Ya, jadi saya memang ada beberapa pedagang lagi yang beli misalkan telur atau beras dan sebagainya. Serta saya juga membuat konsep atau ide sendiri, karena yang menjalankan retail itu teman saya. Jadi saya pindah ke bakery, lalu saya ciptakan efek chain reaction lah istilahnya. Saya beli bahan baku di toko saya sendiri untuk toko saya sendiri. Kenapa yang penting lebih murah? Ya karena di lapangannya pedagang-pedagang itu pasti akan mencari yang lebih murah. Kalau untuk rumahan mungkin macam-macam ya preferensi orang. Kadang-kadang yang penting dekat aja, atau memang harus ini. Tapi kalau di pedagang memang mencari yang pastinya lebih murah, apalagi kalau jangkauannya dekat, tidak perlu ke pasar. Talented people, silakan ya ditulis dalam chat kira-kira talent apa saja di top 10 talentnya Mas Ridho yang tadi sampaikan. Yang penting murah, yang penting mudah diakses oleh masyarakat ya. Yang penting orang tidak terlalu jauh gitu. Itu menurut saya itu signifikannya Mas Ridho ya. Yang penting berkontribusi
kepada masyarakat di sekitar Mas Rido. Mas Rido, kalau kita lihat kontekstual, kemudian intuitif, Mas Rido kalau memutuskan sebuah langkah, sebuah usaha, itu berdasarkan hitungan-hitungan logis yang detail atau saya rasa ini nih yang cocok. Biasanya seperti apa Mas Rido? Waktu kemarin pertama merencanakan ini memang hasil dari dua orang yang berdiskusi, yang satunya mau belajar bisnis, saya juga ingin itu. Jadi untuk hitung-hitungan itu memang saya dibantu, saya nggak pintar hitung-hitungan. Saya suka ngide aja gitu. Dari mana yang bisa eksekusi, yang masuk oleh hitungannya nanti, barulah kita jalan. Mas Rido kurang suka dengan yang detail-detail begitu ya? Ya, bukan kurang suka sih, tapi kalau mengerjakan itu kurang bagus lah dibanding orang kurang bagus ya. Perlu dibantu orang ya Mas Rido begitu ya? Iya, dibantu orang biar lebih efektif aja gitu. Kalau saya malah buang-buang waktu, kadang diamnya lama, nggak jalan ngitungnya. Gitu. Talented people kalau kita lihat ya di bottom, Mas Rido ada affectionate. Maaf, ada perfeksionis juga ya di bottomnya. Perfeksionis kan harus rinci, harus detail. Mas Rido memang itu bukan Mas Rido lah kalau hal di situ ya. Maka perlu dibantu orang, ngapain sih ribet-ribet buang-buang waktu gitu ya. Dan kalau talented people lihat di top talentnya ada intuitif. Intuitif itu memang mengandalkan intuisi saja dalam mengambil keputusan dalam berbisnis. Betulkah begitu Mas Rido? Lumayan sering seperti itu. Nggak sering banget. Oke. Talented people, kalau kita lihat tadi ada kontekstual, betul Mas Rido memang menghargai pengalaman masa lalu gitu ya, menghargai orang-orang yang sudah lama dalam bidangnya. Mas Rido punya mentor. Intuitif, tadi seringnya sih ngambil bisnis begitu kata Mas Rido. Kontemplatif, Mas Rido berpikir sangat dalam begitu, dan kolaborator melibatkan banyak orang begitu Mas Rido ya, suka melibatkan banyak orang. Kemudian harmoni, Mas Rido orangnya harmoni, menghargai hal-hal yang berjalan semestinya dan menghindari konflik. Mas Rido pun accountable dengan bisnisnya yang luar biasa, signifikan, ingin memberikan dampak kepada masyarakat di sekitar, noble. Mas Rido kalau pegang prinsip dan dipegang teguh. Tapi kalaupun ada yang melanggar prinsip, banyak diskusi, banyak bermusyawarah di dalamnya. Mas Rido pun jinin, tulus ikhlas, menghargai pertemanan, persahabatannya Mas Rido ya. Kalau ada temannya yang kemudian menyakiti, melanggar komitmen, Mas Rido biasanya seperti apa sih? Kalau seperti itu ya ya sudah, gimana itu kita maafkan saja lah. Nah, gitu ya, begitu ya talented people ya, kalau ada ya sudah lah, maaf. Itu harmoni memang, dan memang Mas Rido adalah seorang convincing ketika berbicara tentang banyak ide, sangat memang meyakinkan ketika berbicara hal-hal yang sangat penting. Mas Rido 10 ini yang Mas Rido benar ya? Iya. Mas Rido kan ada hal-hal yang memang sulit dilakukan dalam bisnis ya, atau memang yang Mas Rido pun agak susah ya kalau melakukan itu di dalam bisnisnya. Itu terkait apa saja Mas Rido? Ya itu mungkin kalau dari talent ini, yang bottom talent itu ya saya memang orangnya agak cuek aja gitu kali ya. Cuek kan ya? Cuek gimana Mas Rido? Dalam arti itu kadang-kadang tidak memperhatikan atau contohnya ya deh tapi ntar lupa gitu kalau nggak diingetin. Apa yang biasa istri sampaikan tentang Mas Rido? Apa ya, udah biasa malah kayaknya udah tahu nih kalau orangnya gini gitu, jadi bolak-balik diingetin. Cuek gitu ya? Iya, kadang suka lupa gitu kalau suka lupa. Kita cuman iya aja gitu. Iya. Lupa masalah apa saja biasanya? Ya kalau disuruh misalkan mintain tolong tolong matikan AC. Iya. Pintar tahu udah lupa. Masih nyala tuh. Iya.
Talented people kalau kita lihat di bottom talent itu affectionate ya. Ada generous, ada caring. Jadi tadi bahasa Mas Rudo itu ya saya ini cuek katanya. Kalau disuruh suka lupa. Perfeksionis kan begitu ya. Bukan detail lah orangnya, kadang pelupa gitu. Dan Mas Rido itu kalau dalam tekanan biasa seperti apa? Ya, kalau dalam tekanan itu dalam tekanan sekalipun biasanya waktu itu yang menjawab. Ntar kalau udah dekat-dekat itu saya pasti udah gaspol aja lah. Dekat-dekat deadline, tapi kalau belum. Tapi dekat-dekat deadline ya. Tapi kalau masih lama? Kalau masih lama memang ya pasti ada yang dikerjakan, tapi biasanya temponya slow gitu, lambat. Slow ya. Slownya seperti apa biasanya, Mas Rido? Ya ada progres gitu, tapi lebih ke nyantai. Nanti kalau udah ngerjain apa, ya udah duduk dulu lah. Gitu. Duduk dulu. Talented people boleh ya melihat bottom talent tadi ya duduk dulu lah. Karena Mas Rido kan bukan orang vigorous, bukan 24 jam on gitu ya. Kadang harus duduk, harus nyantai, tapi kalau sudah mendesak baru dieksekusi. Karena Mas Rido itu kan bottom talent adalah perfeksionis dan juga vigorous. Bottom talent ini pun melambangkan memang Mas Rido betul begitu ya, Mas Rido? Betul. Oke. Talented people kita sudah lakukan dalam beberapa menit saja, sekitar mungkin 20 menit. Ini namanya proses claiming. Claiming adalah proses diskusi di mana 15 dari top talent dan bottom talent ini diklaim oleh Mas Rido dan mengatakan ini saya. Gitu ya. Mungkin talented people juga memiliki hal yang sama di top talent, di bottom talent mungkin ada kesamaan dan bisa mengambil insight daripada diskusi santai dengan Mas Rido. Nah, dalam 20 menit ke depan saya akan menggunakan 7 langkah di dalam coaching DNA talent gitu ya. Ini sekitar 20 menit ke depan. Bapak dan Ibu, saya nanti akan bantu Mas Rido untuk mengatasi situasi yang sedang dihadapi hari ini dengan menggunakan DNA talent. Ini adalah langkah yang sangat mudah talented people lakukan, Bapak dan Ibu dalam Zoom dan juga FB-nya Pak Ari untuk bisa melakukan seperti nanti yang saya lakukan hanya dengan mengikuti panduan saja ya. Dan kita lihat panduannya seperti ini. Oke. Berikut adalah 7 langkah talent DNA coaching. Oke, di langkah pertama nanti saya akan bertanya kepada Pak Rido tantangan yang sedang dihadapi hari ini. Jadi Bapak Ibu pun bisa melakukan hal yang sama. Tanyakan tantangan yang dihadapi saat ini. Nah, di langkah kedua adalah di antara talent DNA mana yang digunakan berlebih, yang eksesif dipergunakan sehingga berpotensi menghambat dan menciptakan tantangan di nomor 1. Di langkah 3, talent DNA 1 sampai 10 mana yang bisa digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut. Jawaban pada nomor 1 dan talenta pada jawaban nomor 2. Nah, di langkah keempat, di antara talent DNA bottom yang tadi diskusikan, mana yang berpotensi menghambat dalam mengatasi tantangan. Jawaban di nomor 1 tadi. Nah, di langkah kelima adalah talent DNA 1 sampai 10 mana yang bisa digunakan untuk mengatasi hambatan dari talent DNA di bottom tersebut. Nah, di langkah ke-6 nanti disusun kembali talent DNA yang sesuai dengan tantangan yang ingin diatasi pada nomor 2. Nah, di langkah 7 nanti tinggal ditempel saja susunan baru dan kemudian dibacakan berulang untuk afirmasi. Ya. Bapak Ibu kita akan lakukan 7 langkah talent DNA coaching dengan Mas Rido dan Bapak Ibu nanti bisa melakukan hal yang sama. Kita lihat langkah pertama. Oke, di langkah pertama adalah apa tantangan yang sedang dihadapi saat ini dan ingin segera diselesaikan. Mas Rido boleh silakan menjawab. Untuk sekarang tantangannya adalah kalau di usaha saya itu kemarin ya kita sebagai F&B ya, food and beverage itu harus halal. Sertifikasi kami kemarin terkendala orang yang kurang amanah ya. Sebenarnya duitnya sih udah saya bayarkan uangnya tapi nggak jalan, jadi sehingga saya perlu minta refund untuk pindah
Hanya pindah penyelia. Gitu. Oke. Mas Rido menjalankan usaha dan perlu sertifikasi halal gitu ya. Kemudian ketika uangnya sudah masuk, kemudian uangnya diambil, orangnya masih ada kan, tidak kabur kan, Mas? Nggak kabur. Orangnya, tapi bagaimana uang itu supaya kembali dan bisa dialihkan kepada yang lain, begitu ya Mas ya? Iya. Oke. Talented people itu tantangan yang dihadapi Mas Dul hari ini terkait dengan keinginan ada logo halal di dalam Out Bakery dan mempercayakan kepada salah satu rekan, dan kemudian uangnya sudah masuk, kemudian uangnya sudah di dalam tangannya beliau, tetapi kemudian tidak selesai-selesai, orangnya sih ada, tapi kemudian bagaimana Mas Rido mengalihkan kepada orang lain, tapi sekarang bagaimana uang itu supaya bisa kembali, itu ya di tantangannya yang dihadapi oleh Mas Rido. Oke, kita lihat langkah yang kedua. Di langkah yang kedua, mana di antara top 10 talent DNA-nya Mas Rido yang kemungkinan sih digunakan secara berlebih ya, sehingga menghambat Mas Rido untuk mengatasi tantangan tersebut. Boleh ada diperlihatkan yang 10 tadi. Mas Rido perhatikan di top 10, di top 10 itu kira-kira mana yang secara eksesif Mas Rido lakukan sehingga menjadi hambatan. Ya, untuk ini dari problem yang tadi itu menurut saya memang yang saya pakai banyak itu dan eksesif mungkin kontekstual ya, karena orangnya juga kenal. Yang itu kenal, yang menurut saya sebenarnya kenal di masa sebelumnya atau enggak di waktu sebelumnya. Sepertinya bisa tapi kok ternyata nggak bisa. Jadi ya, seperti itu. Di samping kontekstual, tentu menghargai orang karena kenal sudah lama gitu ya, sudah sangat familiar dengan orang itu. Apalagi Mas Rido yang dilakukan, yang dipergunakan secara berlebih di samping kontekstual? Mungkin itu ada intuitif ya, karena kita kurang planning yang detail tadi, jadi hanya menggunakan ya perasaan aja gitu. Ini bisa, ternyata orang tersebut kurang amanah. Oke, talented people, kontekstual, intuitif ini memang eksesif Mas Rido lakukan, begitu ya, sehingga kemudian menciptakan menjadi hambatan dalam mengatasi tantangan. Ada 2 talented people yang disampaikan oleh Mas Rido terkait kontekstual dan juga terkait dengan intuitif. Oke, kita lihat langkah yang ketiga. Di langkah ketiga ini Mas Rido di antara top 10 talent DNA Mas Rido, mana yang bisa digunakan untuk mengatasi hambatan tersebut? Kita lihat lagi yang 10 ya. Oke, Mas Rido tadi secara eksesif menggunakan kontekstual dan intuitif sehingga menjadi hambatan untuk mengatasi tantangan. Dan sekarang kita coba cari nih Mas Rido, dari 10 ini kira-kira mana yang bisa dipergunakan oleh Mas Rido untuk bisa mengatasi tantangan tersebut? Ya, untuk itu mungkin yang jelas untuk mengurus sertifikasi itu kan pasti butuh kolaborasi dengan orang dari penjual, tentu saja kolaborator yang dibarengi dengan mungkin kita dalam waktu akad pertama itu harus lebih ditekankan apa namanya nilai-nilai yang ya, akad yang lebih jelas lah, bukan hanya sekedar ngobrol-ngobrol kasual seperti itu. Jadi ada kolaborator, ada terkait dengan nilai, itu ada noble, begitu ya Mas Rido ya? Iya. Kolaborator, noble, apalagi ya Mas Rido bisa gunakan dari top talentnya Mas Rido? Ya, serta mungkin bisa juga kita tekankan ataupun yakinkan untuk tetap yaitu amanah, lalu kita selesaikan aja gitu. Mungkin tetap bersama ya. Jadi meyakinkan, yang mana Mas Do kalau meyakinkan orang itu?
ya masih meyakinkan, tolong gitu jangan sampai nilai-nilai yang sudah diakatkan dirusak lagi. Jadi Dirusak harus di lagi. follow up terus gitu. Kalau di top talent itu apa namanya tuh Mas Ridho? Untuk itu Nobel ya, yang nilai-nilai itu ya. Nilai Nobel. Kalau meyakinkan, Mas Ridho harus meyakinkan orang untuk tidak melanggar itu dan mengembalikan uang. Ya, itu convincing yang nomor Convincing 10. Ya. Oke, talented people, Mas Ridho tadi sudah menemukan talent DNA yang bisa dipergunakan untuk mengatasi hambatan tadi, tantangan tadi. Pertama adalah Mas Ridho bisa menggunakan kolaborator ya. Kemudian tadi pun menyampaikan Nobel, dan tadi menyampaikan tentang convincing. Oke, kita lihat sekarang di langkah berikutnya. Di langkah 4, Mas Ridho lihat bottom talent urutan 41 atau 45, mana yang menghambat Mas Ridho untuk mengatasi tantangan di awal tadi. Kita lihat kembali ya bottom talentnya Mas Ridho. Oke. Oke, kita lihat lagi, Mas Ridho itu adalah orangnya affectionate, perfectionist, generous, vigorous, and caring. Ini bukan Mas Ridho gitu ya. Kira-kira kalau dilihat mana yang memang menjadi hambatan untuk mengatasi tantangan tersebut, Mas Ridho? Ya, untuk mengurangi ya potensi-potensi ya, hal yang terjadi mungkin secara perencanaan akad itu ya, itu harus lebih detail. Harus detail, iya. Lalu juga mungkin harus di follow up terus, berarti ini nggak bisa cuek. Ya, ini orangnya harus dihubungi terus. Lalu mungkin ya itu, jadi memang mungkin perfeksionis sama caringnya. Iya betul ya, memang harus detail karena Mas Ridho bukan orangnya perfeksionis, betul begitu ya. Nah, karena hanya mengandalkan kontekstual intuitif, ya udah diserahkan kepada teman yang sudah kenal lama. Kemudian Mas Ridho pun bukan orangnya vigorous. Jadi kalau untuk follow up terus manteng itu bukan di situ Mas Ridho gitu ya. Dan kemudian ya orangnya kan caring, kadang-kadang jadi cuek juga kan, di bottom gitu, itu ya menjadikan hambatan. Oke, kita lihat lagi langkah berikutnya Mas Ridho. Di langkah berikutnya Mas Ridho, sekarang di antara top 10 talent DNA Mas Ridho, mana yang bisa digunakan untuk mengatasi bottom talent tadi ya? Kita lihat yang sebelumnya. Kan Mas Ridho orangnya bukan affectionate, cuek, bukan perfeksionis, detail, bukan generous, bukan caring, menunjukkan perhatian, dan juga vigorous. Mas Ridho kan bukan orang yang on terus gitu ya, bisa ngejar. Nah, Mas Ridho lihat kembali yang top 10-nya, kira-kira di top 10 itu mana talent-talent yang bisa dipergunakan oleh Mas Ridho untuk mengatasi bottom talent-nya? Ya, untuk mengatasi bottom talent itu memang diperlukan dorongan ya, jika tanggung jawab itu ya. Akuntabel ya. Biasa juga dari ya mungkin mama atau istri saya yang mendorong atau mengingatkan itu, ayo ini follow up seperti itu. Jadi mungkin butuh kolaborasi untuk mengingatkan saya. Oke, jadi Mas Ridho betul ya, Mas Ridho itu memang ya bisa menggunakan kembali akuntabel dan juga kolaborator untuk mengatasi bottom talent-nya tadi. Mas Ridho kalau dengan istri seperti apa sih Mas Ridho bekerja sama dalam membangun bisnis di Auf Bakery ini? Ya, kalau untuk itu memang saya selalu sering diingatkan semua, bukan sama istri aja tapi sama rekan, sama orang tua juga kan membantu mengingatkan hal-hal mungkin saya masih ingat tapi kok nggak ada progresnya itu tadi kan. Betul. Akhirnya ayo dilakukan progres seperti itu. Jadi paling sering sih kolaborator yang diingatkan. Betul. Talented people Mas Ridho perlu diingatkan, baik dari rekannya ataupun dari istri atau bahkan orang tua. Oke, kita lihat sekarang di langkah ke-6.
Di langkah ke-6, Mas Rido, coba susun kembali top 10 talent DNA Mas Rido yang sesuai dengan yang Mas Rido ingin capai. Tadi mengatasi tantangan di nomor 1 ya, terkait supaya uangnya kembali. Orang dengan Rido mengembalikan uang untuk dialihkan kepada orang lain. Tentu setiap target atau situasi mungkin memerlukan susunan talenta berbeda. Kita mengawal talenta kita, bukan talenta yang mengawal kita. Saya ulang ya, kita yang mengawal talenta, bukan talenta yang mengawal kita. Nah, dari tantangan Mas Rido untuk mengambil uang kembali, sekarang coba disusun kembali ya. Boleh dilihatkan kembali. Kira-kira Mas Rido kalau menyusun kembali top 10 untuk mengatasi tantangan yang Mas Rido hadapi, kira-kira susunannya seperti apa? Silakan. Ya, untuk menanyakan untuk refund atau mengembalikan uang, tentu saja saya mungkin kalau disusun itu pertama harus convincing, lalu noble, dan tetap mungkin harmoni ya, agar orang tersebut tidak hilang respect terhadap kita, karena kita sampaikan nilai-nilai yang penting saja dan kebutuhan yang mendesak, sehingga ya convincing mungkin nomor 1 agar dia cepat melakukan hal itu, refund. Jadi convincing, Nobel, harmoni, dan kontekstual intuitifnya seperti apa? Ya, kalau kontekstual intuitifnya mungkin agak di bawah, mungkin nomor 9-10, karena kita sudah lihat dia sebagai orang yang dikenal, sudah melakukan perubahan lah istilahnya. Tidak seperti dulu, jadi kita bisa sampingkan. Kita lebih nilai-nilai yang penting aja. Untuk segera uangnya saya butuh. Betul. Oke, talented people kelihatan ya, Mas Rido menyampaikan bahwa ya mungkin saya akan menggunakan convincing, Nobel, tapi supaya orangnya pun tidak kabur, ada harmoni, sementara kontekstual dan intuitif itu jadi nomor 9 atau 10, dan yang lainnya mengikuti di urutan 4, 5, 6, 7, 8, begitu ya teman-teman. Nah, di langkah ke-7 nanti Mas Rido setelah ketemu susunan baru itu, di langkah ke-7, Mas Rido tempel tuh susunan baru talent DNA tadi sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh Mas Rido. Kalaupun ada tugas lain pun bisa melakukan hal yang sama. Gitu, nanti tinggal baca susunan talent DNA tersebut dengan suara keras setiap Mas Rido akan melakukan tugas-tugas tersebut. Gitu. Talented people, alhamdulillah kita sudah menyaksikan bersama bagaimana 7 langkah coaching ini membantu Mas Rido, betul ya? Saya tanya Mas Rido langsung nih. Mas Rido, bagaimana rasanya setelah di coaching? Ya, setelah mengetahui ambil tes talent ini, lalu di coaching dan diarahkan, saya bisa lebih tahu ketika problem yang berbeda-beda datang, saya bisa menyetel ya, istilahnya disetel lah ke mindset saya untuk bersikap seperti apa, jadi lebih tenang mungkin ya, jadi nggak gegabah seperti itu. Betul. Baik, Bapak Ibu sudah kita dengar ya, kita bisa menyetel sehingga kita tidak gegabah. Bapak Ibu talented people juga bisa membantu rekan. Jadi kita bisa membantu rekan kita, saudara kita, kakak, adik, pasangan, pimpinan atau anggota lain juga untuk sukses dan berhasil. Caranya ajak mereka untuk mengisi talent DNA dulu ya. Ajak mereka untuk mengisi talent DNA dulu, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan 7 langkah coaching talent DNA seperti tadi. Termasuk nanti Mas Rido kepada tim juga bisa Mas Rido melakukan coaching dengan menggunakan 7 langkah talent DNA. Baik Bapak dan Ibu, karena waktu saja sudah 6.22, saya akan coba simpulkan bahwa Mas Rido ini dengan tantangan yang ada tadi ya, ternyata mampu menyelesaikan permasalahannya dengan kembali melihat top 10-nya. Mana dari dalam talent-talent top 10 yang bisa dipergunakan untuk mengatasi tantangan, dan Mas Rido sudah bisa lakukan gitu ya. Dan juga kita lihat bottom talent kita
kira-kira seperti apa sih bisa menghambat untuk mengatasi tantangan tadi? Mas Edo pun sudah lakukan. Dari situ kita kembali lihat kepada top 10 kita, kira-kira mana dari top 10 yang bisa mengatasi tantangan yang muncul. Dari situ kemudian disusun ulang kembali begitu ya? Susun ulang kembali dan menjadi susunan yang baru, jadi the new Mas Rido untuk mengatasi tantangan yang sedang dihadapi. Talented people kesimpulannya adalah bukan talent DNA yang mengawal dan mengontrol kita. Betul begitu ya Mas Rido ya? Tapi justru kita yang mengawal talent DNA untuk mengatasi tantangan yang ada. Jadi kesimpulannya adalah gunakan talent DNA Bapak dan Ibu secara bijak untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Baik, talented people, saya kembalikan ke Mbak Daivina. Mbak Daivina, dipersilakan. Baik, terima kasih Coach Dudi. Baik, terima kasih untuk Coach Dudi dan juga Mas Rido sudah berkenan untuk sharing di sesi pada pagi hari ini ya. Kita senang sekali bisa mendengar ceritanya dengan kisah inspiratif yang tergambar dari talent DNA-nya. Sangat menginspirasi bagi kita semua ya, talented people. Baik, sebelum kita menutup acara, pada pagi hari ini, apa manfaat dan dampak positif talent DNA yang sudah Mas Rido rasakan? Baik, Mbak. Jadi dampak positif dari tes talent tadi adalah pertama mungkin kita tahu ya ada jabaran tentang diri kita nih. Oh iya, ternyata ini saya banget seperti tadi yang saya baca di awal. Lalu ketika dilakukan coaching, jadi diarahkan jika ada tantangan ataupun hambatan itu bisa kita memanfaatkan kemampuan kita dan ya tadi bisa kita dahulukan atau setel yang mana sih yang bisa kita pakai nih untuk tantangan A ya. Lalu untuk tantangan B kita harus bersikap seperti apa, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya, Mas Rido. Kemudian untuk selanjutnya, Coach Dudi, sebagai closing statement acara kita pada pagi ini, apa manfaat dan dampak positif talent DNA bagi individu, keluarga, maupun untuk organisasi? Baik, Bapak Ibu, talented people yang ada di Zoom dan di FB-nya Pak Ari, kita melihat banyak sekali manfaat ya dari talent DNA dan kita dengar dari Mas Rido yang menyampaikan terbantu dengan memahami talent DNA ini. Nah, mari kita simak video Pak Ari menjelaskan tentang manfaat talent DNA. Silakan. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita, dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan. Pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan. Dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal. Sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut. Sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Talented people, kita bisa bayangkan berapa banyak orang yang tidak kenal dirinya. Suami dan istri yang tak paham pasangannya, ataupun orang tua yang menghakimi anaknya, pemimpin yang salah menilai timnya, atau rekan kerja yang saling menyakiti temannya, satu kata karena mereka tak mengetahui talent DNA-nya. Dengan talent DNA, maka semakin banyak orang yang mengenal dirinya, tentu hidup lebih bahagia serta lebih sukses.
Dengan talent DNA, maka akan semakin banyak pasangan dan keluarga yang hubungannya semakin erat, semakin harmonis. Dengan talent DNA, maka akan banyak juga organisasi, instansi perusahaan yang berkolaborasi dengan lebih efektif. Untuk itu, Bapak Ibu, mari kita dukung gerakan Nusantara Bertalenta yang dicanangkan oleh Dr. Ari Ginanja Agustian. Let's find your shine, your light and shine. Demikian, terima kasih. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mbak Devi. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Coach Dudi dan juga Mas Rido atas sharing manfaat talent DNA yang luar biasa ini. Baik, Bapak Ibu semua, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, simak beragam video melalui www.talentdna.me atau bisa scan barcode berikut ini. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana caranya. Baik, Bapak Ibu, siapa yang sudah merasakan mendapat manfaat dari sesi pagi ini? Silahkan ketik saya pada kolom chat ya. Bapak Ibu, siapa yang ingin mendapatkan kabar gembira, ketik saya pada kolom chat juga ya. Baik, saya ingin memberikan kabar gembira untuk Bapak Ibu talented people semua, baik yang sudah melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi 10 top talent. Apa spesialnya? Berikut informasinya. Baik, Bapak Ibu yang belum mengikuti tes talent DNA, kami ada informasi untuk promo tes talent DNA untuk harga promo 45 talent ini dengan nominal investasi di 500.000, kemudian untuk harga yang promo top 10 ini ada di 165.000 dan untuk report karirnya di nominal investasi di 750.000. Baik, talented people semua, talent DNA adalah sebuah life tools yang diperlukan kita semua untuk hidup bahagia dan sukses, baik di rumah, di korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang. Karena ada sebuah quotes mengatakan, setiap orang itu jenius. Tetapi, jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Demikian acara ASMI kita pada pagi hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung. Silakan untuk melanjutkan kembali aktivitasnya masing-masing. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa tetap stay di Zoom dan kami akan pandu untuk tutorial cara pengisian talent DNA. Sudah tahu talenta kamu? Yuk cari tahu. Talent DNA, find your light and shine. Tutorial pengisian talent DNA. Link assessment akan kamu terima di email. Cek email kamu. Cek spam jika tidak menemukan emailnya di halaman utama. Klik link talent DNA di email. Kamu akan masuk ke halaman pengisian talent DNA. Geser slide untuk memilih yang paling sesuai dengan kamu atau yang paling tidak sesuai. Isi sampai selesai, klik tombol selesai. Cek email kamu untuk tahu hasilnya. Inilah kekuatanmu untuk berkembang. Ayo, share hasil talent DNA kamu ke keluarga, teman, saudara, pokoknya semuanya. Talent DNA, find your light and shine. Baik, terima kasih atas waktunya, talented people semua. Semoga kita semua mendapat banyak manfaat dari seminar ASMI pada pagi hari ini. Sekian, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Akhir kata untuk kita semua, salam gerakan Nusantara Bertalenta.
kita. Meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya